Oke, itu tadi Ya, dia. Wid. Wah, kembali Hipnotis ingat. semua kayaknya malam ini. Terhipnotis, luar biasa ini. Wah, mahal nih daging ya. Daging ini dagingnya khas dalam ini, khas dalam. Oh, langka sandung lamure, langka lemaknya. Daging kapek ya. Daging kapek. Caranya apa, Wid? Masih ada sesi tanya jawab? Oke, kalau mau ada yang bertanya, boleh dilanjut. Di sini masih ada Pak Dokter Arif nih. Kalau masih ada beberapa pertanyaan, kita sambung ke Ya, Pak Dokter Arif gitu ya. iya. Pak Dokter. Boleh. Oke, Tanya. monggo. Pak Dokter Arif boleh dipin itu. Nah, masih dipin. Boleh, monggo silakan bertanya. Boleh raise hand atau Ya. open mic. Orang itu ditolak vaksin gimana ya? Orang ditolak vaksinnya gimana ya? Oke, namanya Pak, biar komunikasi bisa lancar nih, bolak-balik. Iwan, angkatan 8, lulus 87. Oke, Kang Mas Iwan ini 87, Pak Dokter Arif, DM, tolak vaksin. Divaksin di mana, Pak? Di Bantul ini ditolak. Oh. Kalau setahu saya, kalau diabetes itu asal tidak ada keluhan, terus minum obat rutin, ACC aja tuh Pak, mestinya. Lah sama dokter dokter pengampu saya, setiap bulan saya kontrol. Dokter bilang, "Sik Pak, aja kesusu sik Pak." Anu gulanya diperiksa dulu di sini. Oh ya saya manut ya, besok periksa lagi sebentar lagi. Itu. Sudah periksa? Sudah sekali. Hasilnya bagus? Hasilnya di bawah 200. Mestinya tapi bisa. Sebetulnya saya langsung minta saja sama dokter. Dok, udah langsung kalau BDS-nya bagus, saya langsung minta divaksin. Saya langsung tolong divaksin aja. Apa bisa langsung divaksin? Gitu. Nggak usah ke puskesmas. Nyatanya mah nggak bisa. Beda yang ngurusi katanya. Oleh nanti kalau di puskesmas naik lagi kan saya juga repot lagi. Tuh, ya terus akhirnya saya suruh bersabar dulu sama dokter yang ngampu saya, dokter spesialis. Gitu. Oh, ya. Nanti kalau ada kesempatan lagi, pastikan Bapak bawa datanya saja. Data kalau rutin berobat sama gula darahnya, jangan ya hari sebelumnya atau pagi itu misalnya. Terus pastikan nggak ada keluhan tadi Pak. Yang utama sih itu. Sejauh ini sih kalau saya jadi dokter screeningnya, saya longgarkan juga kok diabetes asal tadi nggak ada keluhan yang utama. Terus dia minum obat rutin. Ya kalau dia bawa hasil itu lebih baik. Kalau enggak ya saya loloskan aja dan aman aja itu sama. Nggak ada. Ya dok, semuanya dok. Oke, sebentar dulu ditahan. Kang Mas dan Mbak Yu, mungkin barangkali tidak seluruh pertanyaan bisa kita layanin hari ini. Kita akan buat episode selanjutnya, nanti ditunggu lagi undangannya. Ini tadi panitia udah kode, Mas, bikin lagi gitu ya, karena antusiasmenya tinggi. Mungkin kita batasi 2 pertanyaan lagi setelah ini ya. Mungkin boleh yang bertanya itu silakan, nanti langsung open mic. Dari Agus Sugianto, angkatan 75. Oke, Mas Agus Sugianto, Kang Mas ya? Mas Agus Sugianto. Pak Dokter Arif siap, mangga. Agus Sugianto, angkatan 75, Mas. Oke, masuk, Mas Agus Sugianto ya. Kalau masalah vaksin, setahu saya sih harusnya asal tensinya tidak sampai 180 dan makan obatnya tadi betul, terus rutinitas seperti biasa, nggak ada masalah menurutnya gitu loh dok. Karena saya April awal disuntik vaksin, terus 29 yang kedua. Selalu ditanya obatnya makan nggak makan, terus semua. Dan saya ada jantung, ada diabetes sama stroke. Pernah kena stroke, tapi sekarang sudah membaik gitu. Kalau jantungnya karena konslet. 4 kali saya disetrum.
Nah, sekarang sudah nggak boleh, ini umur sudah 65, jadi harus hati-hati gitu aja. Oke. Itu aja sih, kami akan menjawab tadi, ada kekhawatirannya tadi, asal tensinya tidak 180. Kalau 190 pasti suruh istirahat dulu, karena kadang-kadang dengan datangnya kita ke sana jualan kan, kalau ke saya di Jakarta itu di Gelora Bung Karno, jadi jalan menyusur-nyusur sampai lama. Jadi kalau orang yang sudah sepuh, ya pasti naik, tensinya naik gitu aja intinya begitu. Iya. Jadi betul sekali yang dibilang Pak Agus. Jadi memang selain gula juga ada tensi, terus tapi yang utama itu saat divaksin memang harus kondisi fit, Pak. Tadi betul kata dokter saya itu tidak ada keluhan. Untuk diabetes, untuk tensi memang harus di bawah atau sama dengan 180/110. Itu untuk tensi. Untuk gula, ya tadi memang enggak mungkin nunjukin hasilnya semuanya, tapi yang penting nggak ada keluhan dan dia mengaku kalau obatnya diminum rutin. Tapi itu intinya nggak ada keluhan, sama tadi beberapa ada tensi. Terus kalau dulu awal-awal screening itu pertanyaannya banyak sekali, termasuk yang ada, cuma ditulis jantung. juga sama, ditulis juga, cuman saya sekarang memang, lebih sedikit, Pak. Iya. Jadi sekarang lebih longgar sebenarnya. Enggak, saya April kemarin baru vaksin lansia. Karena saya nunggu-nunggu dari RT nggak bisa, akhirnya ke Bung Karno, Gelora Bung Karno gitu. Jadi, ya memang selalu di sana kan ada dokternya segala, kalau itu rutinitas pasti dikasih gitu, nggak ada masalah. Saya ceritakan juga gejalanya begini, ada efek apa enggaknya gitu aja. Ya. Menurut dianya sih nggak ada masalah, dan saya pun disuntik juga nggak ada perubahan, nggak ada ini, karena obat tetap saya makan gitu aja sih intinya. Cuma gitu aja. Mungkin langsung ke pokoknya Pak Dr. Arief, karena ada beberapa yang masih menunggu. Ya. Intinya semakin kesini sebenarnya semakin longgar, kayak termasuk dulu ibu hamil nggak boleh. Ini kayaknya dari POGI itu juga akan mengeluarkan segera itu, ibu hamil boleh dengan syarat-syarat. Karena sekarang ternyata orang yang meninggal karena COVID dengan kehamilan itu berkali lipat juga kemungkinan meninggalnya, keparahannya. Jadi ibu hamil sekarang bisa divaksin, cuma umur nanti ada batasannya. Terus kayak tadi dulu kan karena ada riwayat jantung, dari riwayat stroke itu terus langsung nggak boleh. Sekarang sudah kendor, Pak, makin ke sini. Jadi memang sebenarnya makin ke sini makin syaratnya semakin kendor, karena dilihat dari beberapa kejadian-kejadian yang ada, insya Allah aman sih sebenarnya vaksin yang ada itu. Betul. Oke, dapat poinnya ya Pak Dokter ya. Ini ada Mas Ferdi dari 99, punten saya harus memilih karena beliau sedang merawat orang tuanya yang isoman nih, punten nih. Monggo Mas Ferdi, silakan. Ya, Mas Ahmad Arief. Ya, 99, UMY 99. Ya. Jadi begini Mas Ahmad Arief, ibu saya sudah 16 hari isolasi mandiri, bapak saya sudah hampir 20 hari, dan saya sendiri menemani sudah 10 hari. Dan alhamdulillah 10 hari ini saya tanpa gejala gitu ya, dan berencana tetap 10 hari berikutnya tetap berada di sini dulu karena supaya aman gitu. Nah, pertanyaan saya untuk kondisi ibu saat ini sudah membaik gitu ya, cuman memang tadi saya sempat mendengarkan penjelasan Dr. Tirta, memang kondisi batuk masih ada, kemudian lemes juga masih ada, dan infonya kan pemulihan sel-sel gitu ya tadi ya. Tapi apa yang harus istilahnya tetap harus saya jaga gitu ya selama paling tidak 10 hari ke depan gitu ya di kondisi ibu, karena memang beliau juga ada diabetes gitu ya, tapi memang tidak memang pernah sampai 400 tapi sebelum COVID memang itu yang perlu jadi catatan. Kemudian yang saya pertanyakan juga, kalau sampai 10 hari ke depan juga saya tidak ada gejala, artinya sudah 20 hari di sini, apakah saya harus tetap swab? Nah, itu yang menjadi pertanyaan saya juga selanjutnya. Begitu Dok, minta sarannya. Ya memang agak sulit kalau tidak menggunakan misalnya antigen atau swab ya. Ya paling dengan gejala atau riwayat kontak dengan ibu begitu. Katakanlah misalnya kita bisa dari ibu ya, ibu kan kalau bapak ibu sudah antigen kemarin. Ya, ya maksudnya
misalnya kan 10 hari ya, 16 hari ya. Ya, udah 16 hari. 16 hari dihitung kan dari antigen positif ya. Ya, 15 hari berarti 15 hari dong. Dari antigen positif kan. Ya. Berarti kalau secara teori dari WHO itu kan 10 hari setelah dinyatakan positif, entah itu antigen atau PCR ya, terutama PCR sebenarnya. Di PCR itu kan ada atau tanpa gejala setelah 10 hari itu sudah dinyatakan tidak menularkan. Ya. Nah, kalau patokannya Mas Ferdi tanpa PCR ya kira-kira di range itu aja. Dari 10 hari isomannya ibu kan kontak nih, yang logikanya loh ya, menularkan. Nah, kalau dari situ dihitung sampai 2 minggu ke depan tanpa gejala, insya Allah sih aman. Karena memang saya kontak erat banget ya, harus memijat, harus melonyoi istilahnya sebagainya. Gitu. Tapi kan hidungnya ditutup lah. Iya, masker double saya tetap pakai cuci tangan. Oke, insya Allah aman berarti ya dok ya. Matur suwun Mas Ferdi nggih. Amin. Oke. Teman-teman semua, Mas Dokter, aku nanya dulu nih ke Mas Dokter Arif ya. Mas Dokter, ini ada 2 dari 97. Ada Mas Harman sama Mbak Ana. Gimana menurut Mas Dokter? Kita lanjut. Nggak apa-apa, yuk. Apa-apa ya temenan ya. Sing liyane nek arep turu bae. Oke, merem zume ngurup ora nyong barep takon ya, Pak. Engko disit siapa sih arep takon kodimit ke. Barangkali ini Mas Loro terakhir. Kalau siap. Boleh lanjut kita bincang-bincang, boleh lanjut, tapi untuk forum ke depan mungkin perlu misalnya ada pesan apa gitu. Untuk bagaimana diselesaikan dulu, setelah itu nanti kita diskusi lagi gitu. Atau nanti japri baik sama Mas Arif lah. Rip, apa kabar? Kalau saya justru sebenarnya pingin sharing. Pingin sharing. Kebetulan pengalamannya itu hampir mirip. Harman, iki akhirnya Febriana iki long covid. Oh ya udah, oke, silakan. Sorry Lek Harman, nung disitan ya. Ya, mana monggo. Matur nuwun waktunya. Selamat malam, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam. Iya, Arif, arep nunut takon ya. Kebetulan 17 hari yang lalu kami sekeluarga isoman, tapi alhamdulillah hari Senin kemarin kami sudah dinyatakan negatif swab antigen. Nah, terus ternyata saya sendiri itu punya gejala yang beda dengan keluarga yang lain, anggota keluarga yang lain. Kebetulan tadi itu baru gara-gara ikutan Zoom ini, alhamdulillah tuh dapat pencerahan. Pertama itu masih ada dahak, gatel gitu juga di tenggorokan. Dan yang pasti tadi itu istilahnya parosmia ya, baru dengar tuh. Anosmia. Bukan. Kalau anosmia sudah lewat pada saat kemarin. Yang lidah, yang perasa. Jadi parosmia itu yang tadi rasanya itu seperti bau terbakar. Jadi beberapa hari ini memang kok kayak baunya aneh dan itu tidak ada satupun yang bau yang sama. Ternyata tadi pas ikut Zoom ini, ternyata benar itu berarti ikutan pasca COVID-nya. Terus juga kalau buat aktivitas kan rasanya kan karena isi nom ya, maklum isi umur selawe ya. Jadi kan ingin aktivitas seperti semula. Tapi ternyata ketika kita berusaha untuk aktivitas seperti semula itu masih belum bisa. Jadi kayak baru setengah hari gitu rasanya tuh kepala sudah berat misalnya. Nah, ini sebaiknya apa yang harus kita lakukan kalau kita mengalami hal yang seperti ini, dan apakah kondisi yang seperti ini itu akan membahayakan orang-orang di sekitar kita yang dia itu sehat gitu. Dan apakah ini memang untuk kita sendiri sebagai penyintas itu masih berbahaya apa enggak? Gitu. Makasih, Lik Arif. Ya, siap. Ya, yang jelas dilanjutkan dietnya ya. Dietnya tadi saya setuju sih sarannya Dr. Tirta, rendah karbo, tinggi protein. Terus olahraga tetap dilakukan dengan ya mungkin kalau memang kebanyakan case pasca COVID itu gampang capek gitu. Tapi harus di exercise, tetap harus dilatih olahraga pelan-pelan untuk meningkatkan ya kemampuan otot
paru terutama ya. Hmm. Nah, terus untuk apakah membahayakan? Ya tadi yakin saja sih setelah 10 hari kalau gejalanya tidak berat, insya Allah sudah nggak menularkan gitu. Dan apakah bisa ketularan lagi? Ya bisa. Nah, tapi harapannya kan setelah kita kena COVID itu punya daya tahan tubuh atau antibodi lah, antibodi COVID-nya sehingga ketika kena lagi ya tidak separah sebelumnya atau mungkin tidak sampai muncul gejala. Oh, oke. Ya. Oh, si Jimaning, Lik Arif, ketinggalan kayak. Kebetulan besok tanggal 11 itu udah dapat jadwal untuk vaksin yang kedua. Ya. Nah, itu berarti kan belum ada 2 minggu tuh. Kira-kira kepriwe. Kemarin kebetulan isomannya kami itu gejalanya masih terhitung ringan lah ya. Gimana sebaiknya? Kalau dari Kemenkes sih masih 3 bulan ya, Mbak Ana. Jadi 3 bulan pasca COVID baru bisa untuk divaksin. Oh, oke. Ya, jadi ya kalau logis saya sih, kalau misal kenapa 3 bulan, ya harapannya tadi sebenarnya kalau kita sama-sama kena COVID nih, saya juga kena COVID. Kan vaksin alami sebenarnya kan. Ya. Vaksin alami 3 bulan ke depan insya Allah antibodi itu akan terbentuk masih bagus lah titernya begitu, sehingga untuk penderita atau pasca COVID minimal 3 bulan baru bisa diberikan. Tapi ada literatur juga tidak apa-apa 3 bulan diberikan, misalnya vaksin yang pertama kedua tadi ya? Yang kedua kenapa? Vaksin kedua ya. Ya. Bisa diberikan gitu. Atau ada yang berpendapat ya tidak usah lagi karena sudah dapat vaksin alami itu. Oke, antibodinya udah terbentuk alamiah ya dokter. Iya. Oke. Siap, matur nuwun, Lik Arif. Mangan Master. Siap, matur nuwun, Sami-sami. Sehat-sehat Mbak Ana nggih? Amin, matur nuwun. Alhamdulillah. Nah, ini Mas Arman tadi mau ada sharing sedikit. Mungkin ini juga sebagai closing sharing dari teman-teman semua ya. Monggo Mas Arman waktunya. Oke, terima kasih. Suara saya kedengeran? Jelas. Ya, jadi kebetulan saya juga baru orang mertua ya. Mertua saya itu umur 81 tahun. Kurang lebih 3 minggu yang lalu itu mengalami gejala susah tidur, terus kemudian ada batuk juga, dan akhirnya saya bawa ke rumah sakit pada saat itu. Karena kondisinya sudah susah tidurnya udah 2 hari, kebetulan dia ada riwayat penyakitnya itu jantung dan paru. Jadi kurang lebih 1,5 tahun yang lalu juga pernah opnam di rumah sakit. Dan obat jantungnya juga jalan terus. Nah, kebetulan langganan di rumah sakit Mitra, Kemayoran, Jakarta, itu dengan dokter spesialis jantung. Artinya tidak masuk lewat jalur IGD dulu, akhirnya dia bisa dicek semuanya dulu. Jadi menurut saya ini metode yang menurut saya bisa, terutama untuk orang tua itu bisa kita gunakan. Jadi yang pertama adalah dokter menyarankan untuk ronsen. Setelah ronsen itu CT scan, dilanjutkan. Ternyata ronsen bagus, CT scan bagus, kemudian cek darah. Setelah cek darah, baru yang terakhir adalah swab PCR. Nah, baru setelah cek PCR itu kan paling cepat kalau di rumah sakit itu 10 jam. Baru ketahuan bahwa itu positif. Nah, setelah ketahuan positif, akhirnya awalnya mau dirawat tapi nggak ada ruangan, balik, sehari kemudian balik lagi, nggak ada ruangan juga, dan akhirnya kebetulan dapat karena anaknya itu kepala bidan dan kemudian cucunya dokter di RSUD Cilincing, akhirnya bisa masuk ke situ. Nah, alhamdulillah setelah jalan proses perawatan yang terpantau benar-benar oleh cucunya yang dokter, jadi setiap hari itu dipantau terus, akhirnya beliau itu bisa pelan-pelan bisa sembuh dan kemudian pulang ke rumah. Jadi sekarang alhamdulillah ya udah di rumah. Tapi ada satu hal yang memang dia ceritakan pada saat dia sakit mungkin boleh ke poinnya Mas Arman, boleh ke poinnya.
Justru ini menurut saya poin penting. Ya. Komunikasi terutama untuk pasien yang sedang mengalami COVID ini, mereka itu merasa ketakutan yang sangat luar biasa. Takut, Apalagi ya? ada misalnya, takut yang sangat luar biasa. Bahkan ada orang di sebelahnya itu meninggal terus kemudian langsung dimasukin peti segala macam. Itu adalah sebuah trauma yang sangat luar biasa. Nah, menurut saya terutama buat pihak dokter juga, di pihak yang rumah sakit, buat Dokter Arif mungkin bisa menjadi semacam masukan bahwa pasien COVID ini selain dia merasakan sakit yang sangat luar biasa, dia juga perlu semacam sapaan atau ya, jadi secara psikologis juga mereka perlu support, perlu bantuan. Gitu. Dan kemudian tadi yang seperti yang pertanyaan yang sebelumnya juga ditanyakan bahwa gejala-gejala yang sudah dialami orang yang sudah usianya lebih lanjut mesti mendapatkan prioritas gitu. Jadi harus cepat. Betul. Itu aja. Nggak bisa nunggu ya, nggak bisa nunggu. Mesti cepat, mesti cepat. Karena dalam kondisi normal pun beliau-beliau itu perlu touching yang lebih banyak ya. Betul. Iya, dibangun. Terima kasih Mas Arman, masukannya baik sekali. Thank you. Oke, boleh kasih plus buat kita semua. Alhamdulillah ya. Ini panjang perbincangan kita, semuanya manfaat, tapi saya yakin belum tentu semuanya bisa disampaikan malam ini. Kalau masih mau isi chatnya, punten, masih isi ada kolom pertanyaan, boleh tetap ditanyakan ke situ, nanti kita rangkum, kita bisa tanyakan ke Dokter Arif atau ke Dokter Tital kalau berkenan. Begitu ya. Nah, Kang Mas dan Mbak Yu, matur suhun atas kerjasama dan partisipasinya malam ini. Ada beberapa hal yang, tapi sorry ya, diam-diam kita sudah foto Kang Mas, Mbak Yu semua. Jadi kameranya sudah ke foto semua. Tuh Mbak Alin fotonya udah 5 tadi ya. Jadi jangan kita foto lagi. Masya. Mau dong fotonya. Yuk berempat kita foto lagi coba. Panitia foto lagi. Oke. Ada beberapa hal yang perlu sampaikan. Mungkin Mas Bin boleh slide-nya. Jadi sebagai informasi bahwa hari ini di angkatan 96, 97, 98, dan 99 itu sudah ada posko tanggap darurat online begitu. Jadi posko tanggap darurat orang online ini kita sebut sebagai posko Nampiwoso. Nah, keren ya namanya ya, Nampiwoso. Nanti akan tambah terus tuh, kalau nambah angkatan akan tambah panjang tuh namanya ya. Dan kita ada donasi yang sudah terkumpul, dan donasi itu akan disalurkan untuk teman-teman yang sedang isoman ya di Cilacap. Jadi kayak Mas Bayu, Mas Handi itu standby untuk distribusi keperluan teman-teman kita yang isoman di Kota Cilacap begitu. Nah, inilah ada nomor rekening yang atas nama Mas Gatu tadi yang doa. Kita pilih memang sengaja yang doa, jadi benar-benar ini apa ya, rahmatan lil alamin lah ya. Udah doa pakai peci, pegang nomor rekening, insya Allah ini apa ya jenengannya ya, berkah lah ya Mas Gatu ya. Gak apa-apa Mbak. Ya. Amanah. Gue amanah. Nah, moga-moga ini semua nanti kita distribusikan dan terus kita salurkan kepada yang membutuhkan. Nah, kegiatan hari ini tentu ini adalah awalnya, ini adalah step satunya. Insya Allah moga-moga kita punya step-step yang lain yang membuat kita lebih guyup silaturahminya dan tentu bermanfaat kepada teman-teman yang sedang terdampak. Amin. Amin ya robbal alamin. Yes, begitu. Amin. Nanti untuk beberapa Kang Mas dan Mbak Yu yang namanya sudah tercatat di saya, ya di sini ada Mbak Yu Penny, Mas Dindin, terus kemudian ada Pak Budiadi tadi ya di awal, dan kemudian pertanyaan Mbak Meli, Mas Iwan, Mas Ferdi, Mas Agus Sugianto, Mbak Ana dan Mas Harman. Nanti akan dihubungin panitia dan akan mendapatkan gift dari panitia. Nanti tunggu saja, kontak-kontak sama panitianya yang undang. Kontak-kontak sama panitia yang undang, nanti akan dikirimkan gift, begitu kurang lebih. Atur suhun, sami-sami. Dan kegiatan kita diawali dengan doa, maka ditutup juga dengan doa. Balin, silakan doanya dari siapa? Monggo. Mas Gatu aja ya kali ya, balik lagi. Mas Gatu, dipersilakan Mas Gatu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara sudah selesai, tentunya mudah-mudahan
bermanfaat buat kita semua ya. Kita tutup doanya dengan suratul Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih, monggo. Matur suwun Mas Gatuh buat doa penutupnya, Mbak Alin. Kita ucapkan selamat berpisah kepada Kang Mas Mbak Yu dari semua angkatan dan undangan-undangan yang mungkin tidak bisa disebutkan namanya. Mohon maaf, nuhun sewu, karena tadi kita sempat ngehit lebih dari 300 orang malam ini. Wah, luar biasa kali, seplos buat kita semua. Alhamdulillah ya, lebih dari 300 orang ya, luar biasa ini. Lebih banyak lagi ya, Win? Insya Allah ke depan kita bisa lebih banyak lagi dan lebih informatif lagi. Kita assalamualaikum dulu nih. Kita tutup sama-sama. Akhir kata supaya kita nanti bisa ke depan punya acara lagi, kita ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semua. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu. Keren, thank you. Semuanya. Mbak Emi, apa kabar? Foto lagi nggak? Foto lagi nggak? Ya Mbak. Sehat. Ayo foto lagi. Ada rekamannya. Ini dibubarin tapi tetap ada rekamannya. Keluar. Bisa minta? Oh iya boleh, Bu Emi nanti nanti di-share sehat-sehat ya. Ya, amin. Yuk, Yang Elin, sehat yang Elin. Ya. Terima kasih. Semua. Udah. Terima kasih. juga semuanya. Sehat-sehat, sukses selalu. Amin. Kita akan end dalam hitungan 5, 1, 2, 3, 4, 5. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.